Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah eksperimen yang jujur aja kedengerannya gila. Bisa nggak sih kita bikin aplikasi lengkap dari nol, cuma pakai AI gratisan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, gimana kalau kamu bisa bikin aplikasi utuh, bener-bener dari nol, tanpa keluar duit sepeser pun, dan cuma dalam waktu kurang dari sejam. Dulu ini kedengerannya kayak cerita di film fiksi ilmiah kan? Nah sekarang mungkin udah nggak lagi. Kita semua tahu kan, biasanya kalau mau bikin aplikasi itu prosesnya panjang, ribet, dan yang pasti mahal. Butuh tim, butuh keahlian khusus. Tapi, eksperimen yang mau kita bahas ini benar-benar membalikkan semua itu. Ini kayak cara lama versus cara baru yang super cepat dan gratis. Nah, dari sinilah tantangannya dimulai. Intinya adalah, sejauh mana kita bisa mendorong kemampuan model AI baru yang canggih ini, yang hebatnya lagi, benar-benar gratis. Jadi, apa aja sih senjata yang dipakai di sini? Pertama, ada otak AI-nya, namanya Qwen. Ini model baru yang lagi naik daun banget. Terus, bengkel atau tempat kerjanya itu pakai platform namanya OpenCode. Yang paling penting, dua-duanya ini bisa dipakai tanpa biaya sama sekali. Tujuannya, bikin aplikasi SaaS yang beneran berfungsi. Oke, kita masuk ke prosesnya ya. Jadi ini nggak langsung ujuk-ujuk si AI-nya ngoding gitu aja. Ada persiapan awalnya dulu, semacam fondasi teknis yang harus dibangun. Proses persiapannya ini ada 3 langkah utama. Pertama, bikin proyek barunya pakai Next.js. Kedua, siapin back-end-nya kayak database dan fungsi servernya pakai platform Convex. Dan yang ketiga, pasang sistem login buat pengguna, nah ini pakai Clark. Intinya ini nyiapin kerangka kosongnya dulu sebelum AI-nya mulai kerja. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Setelah kerangkanya siap, developernya mundur, dan keyboardnya diserahin sepenuhnya ke si AI. Perintah pertamanya itu bukan barisan kode yang rumit loh. Cuma permintaan sederhana, pakai bahasa biasa, kayak lagi ngobrol sama teman. Tolong setting Clark di proyek ini dong, kasih tahu aja variabel apa aja yang perlu diisi. Sesimpel itu. Dan gila banget, si AI ini langsung ngerti. Tanpa nunggu lama, dia langsung generate semua kode, file, dan konfigurasi yang dibutuhin. Cepet banget. Ini benar-benar nunjukin seberapa canggihnya AI ini dalam memahami perintah biasa. Tapi ternyata perjalanannya nggak 100% mulus. Namanya juga development kan. Nah, disinilah AI-nya nemu masalah. Tapi justru dari masalah inilah muncul sebuah momen yang benar-benar bikin kaget. Jadi, setelah setting awal tadi, muncul bug. Masalahnya klasik banget sih, sistem loginnya nggak jalan. Pengguna bisa sign in, tapi aplikasinya kayak nggak kenal sama mereka. Intinya, antara tampilan depan sama bagian belakang aplikasinya nggak nyambung soal status login. Nah, developernya ngecek log, nemu masalahnya, terus kasih perintah lagi ke AI, dan lagi-lagi perintahnya simpel banget. Tolong aktifin providernya, terus setting domainnya buat aku ya, bener-bener kayak ngasih instruksi ke asisten. Dan ya udah, gitu aja. AI-nya langsung paham, nerapin perbaikannya, dan bugnya beres. Sistem loginnya langsung jalan normal. Ini menunjukin kalau AI-nya bukan cuma bisa nulis kode baru, tapi juga bisa ngedebug alias benerin kode yang salah berdasarkan masukan dari kita. Oke, nah ini poin yang paling penting. Waktu minta AI bikin fitur utamanya, si developer nih nyelipin satu perintah tambahan yang krusial. Dia bilang, oh ya, pastiin juga ya usernya beneran kebuat di database Convex pas mereka daftar. Aku lihat belum ada tabel usernya nih. Ini instruksi sampingan, tapi penting banget. Dan seringkali AI sekelas apapun suka lupa. Dan disinilah momen yang bikin developernya melongo. Setelah si AI ngerjain tugas utama yang panjang dan rumit, dia tetap ingat sama catatan kecil tadi soal bikin tabel user. Developernya sendiri bilang, kemampuannya buat tetap ingat instruksi itu, jujur, ini benar-benar impresif. Kemampuan buat ingat banyak perintah berbeda dalam satu rangkaian tugas yang panjang dan rumit ini punya nama keren, memori kontekstual. Nah ini biasanya jadi andalannya model-model AI super mahal. Makanya kaget banget pas lihat AI gratisan ini bisa ngelakuinnya dengan sempurna. Oke, sekarang kita lihat hasil akhirnya. Kayak apa sih aplikasi yang udah jadi ini? Total biaya untuk membangun aplikasi yang berfungsi penuh ini? 0. Benar-benar 0 rupiah. Jadi gimana hasilnya? Pertama, aplikasinya, sebuah editor gambar buat hapus background, berhasil dan berfungsi penuh. Kedua, waktu pemuatannya cuma sekitar 35 menit dari awal sampai akhir. Emang sih, ada sedikit kekurangan, kayak warna di tampilannya ada yang kurang pas. Tapi potensi buat nambahin fitur lain, kayak pembayaran, itu terbuka lebar. Intinya, konsepnya terbukti berhasil. Eksperimen ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin mikir.
Kalau hari ini aja kita udah bisa bikin aplikasi gratis dalam 35 menit, kira-kira apa ya langkah selanjutnya buat dunia software development? Masa depan sepertinya bakal berubah drastis.